Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Atmaja. Saya dari instansi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang. Saya bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tenggulun. Adapun rencana aktualisasi saya yaitu tentang pengembangan kompetensi penyuluhan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendahuluan sistem pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan diklat prajabatan pola baru menuntut setiap peserta diklat prajabatan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Peserta pelatihan dasar kepemimpinan latsar dituntut untuk dapat mengaktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN di tempat kerja. Hal ini diharapkan calon-calon ASN dapat melaksanakan secara langsung dan menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN, sehingga tertanam kuat dalam dirinya nilai-nilai dasar berakhlak. Kegiatan ini juga melaksanakan fungsi, tugas, dan peran ASN. ASN juga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika mampu menginternalisasi nilai SMART ASN dan manajemen ASN. Tujuan aktualisasi yang pertama yaitu memahami nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kedua yaitu terciptanya perubahan yang positif menuju SMART ASN. Dan yang ketiga yaitu tersusunnya buku pintar, video pertanian, brosur, dan pengaplikasian teknologi tepat guna. Manfaat aktualisasi. Manfaat untuk penulis adalah memahami peranan penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan kepada petani dan menjadi penyuluh yang smart dan berakhlak. Manfaat untuk organisasi adalah mendukung tercapainya visi misi organisasi, yaitu menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, manfaat untuk petani adalah dapat memahami materi penyuluhan dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Visi dan misi organisasi. Visi Balai Penyuluhan Pertanian Tenggulun yaitu terwujudnya penyuluhan pertanian berbasis masyarakat secara terpadu melalui penyuluhan guna mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Dan misi yaitu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan, meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi, mengembangkan kemandirian dan keswadayaan petani sebagai pelaku agribisnis, meningkatkan kelembagaan tani yang kuat dan tangguh, meningkatkan produktivitas potensi unggulan di bidang pertanian, mengembangkan potensi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan, mengembangkan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi BPP Tenggulun. Dapat dilihat koordinator BPP yaitu Bapak Epri Nurjiansyah Putra SP, Menteri Tani Syafruddin, Menteri Ternak Paujiah, Administrasi Sri Miranti, untuk PPL BKPP 1 Syawaludin, PPL 2 BKPP 2 yaitu saya sendiri Taufik Atmaja, PPL BKPP 3 yaitu Zulkifli, PPL BKPP 4 yaitu Epri Nurjiansyah Putra,
dan PPL WKPP 5 yaitu Supyan SP. Teknik analisis isu. Adapun 3 identifikasi isu aktual di lapangan atau di tempat instansi saya bekerja adalah yang pertama, lemahnya penguatan kelembagaan kelompok tani dalam upaya penanganan pencurian kelapa sawit. Selanjutnya yaitu kurangnya jumlah penyuluh yang berdampak pada terbatasnya kompetensi penyuluhan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan yang ketiga yaitu masih lemahnya proses digitalisasi di BPP Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya yaitu dapat dilihat teknik analisis isu menggunakan USG, urgensi, seriousness, dan growth. Dan untuk nilai tertinggi yaitu diperoleh pada isu kedua mengenai tentang kurangnya jumlah penyuluh yang berdampak pada terbatasnya kompetensi penyuluhan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan analisis selanjutnya dilanjutkan dengan analisis Fishbone mengenai sebab akibat. Faktor internal berupa pendidikan yang rendah, penguasaan teknologi masih rendah, penghasilan yang minim. Kemudian dilanjut dengan faktor eksternal, kebutuhan hidup yang tinggi, lokasi tempat tinggal yang jauh, faktor alam seperti banjir yang menyebabkan rendahnya produktivitas petani kelapa sawit di Indonesia. Penyebab core isu, pendidikan yang rendah. Ada beberapa penyuluh yang masih berpendidikan tamat SMA. Kemudian penguasaan teknologi masih rendah, umumnya dilatar belakangi karena faktor usia, sulitnya dalam menangkap proses digitalisasi. Kemudian penghasilan yang minim. Minimnya penghasilan, kebutuhan transport, uang makan, kebutuhan tempat tinggal, menjadi keterbatasan dalam proses penyuluh sehingga menurunkan kompetensinya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kebutuhan hidupnya yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan seperti rumah, pendidikan anak, kemudian lokasi tempat tinggal yang jauh juga berpengaruh. Dan untuk pengaruh selanjutnya yaitu faktor alam seperti banjir. Terkadang terkendalanya proses penyuluhan itu disebabkan oleh banjir. Saat akan melakukan proses penyuluhan, tiba-tiba banjir, jadi tidak bisa berjalan dan kegiatannya umumnya biasanya terhenti. Selanjutnya dampak core issue. Dampak yang terjadi apabila isu tentang kurangnya jumlah penyuluh yang berdampak pada terbatasnya kompetensi penyuluhan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang tidak segera diselesaikan, yaitu petani kelapa sawit kemungkinan akan tertinggal dari segi ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan sulit berkembang dan produktivitas tanaman juga akan menurun. Dan kunci terpenting dari kelapa sawit yaitu bila kelapa sawit tidak dirawat dengan baik, maka apabila terjadi proses stres tanaman, itu dibutuhkan waktu untuk memulihkannya paling cepat 2-3 tahun. Jadi dalam menunggu 2-3 tahun, umumnya petani sudah menyerah dan tidak memperdulikan lahannya lagi.
Jadi semakin lama prosesnya juga akan semakin sulit. Inilah faktor kunci banyak terjadi kegagalan pada petani kelapa sawit. Kemudian selanjutnya yaitu memasuki rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya membuat buku pintar digital. Mengingat biasanya sulit kadang, seperti terjadi banjir. Ketika banjir, umumnya tidak terjadi penyuluhan. Jadi ketika ada masalah, petani akan bingung. Jadi saya berupaya di kegiatan ini membuat buku yang merangkum tentang gejala-gejala defisiensi kelapa sawit dan upaya-upaya penanganannya. Kemudian selanjutnya yaitu membuat brosur. Brosur ini penting dengan yaitu materi-materi yang dikemas secara menarik, meningkatkan motivasi petani sehingga ingin belajar. Kemudian selanjutnya mengingat kompetensi banyak penyuluh yang terbatas di dunia digitalisasi, saya berupaya untuk membuat video teknis budidaya tentang kelapa sawit. Selanjutnya saya akan melakukan pendampingan kepada petani. Seperti saya akan mengcoaching satu petani khusus dengan harapan dia bisa menjadi petani andalan yang bisa mentransfer ilmunya ke kelompoknya atau ke petani yang lainnya. Selanjutnya, saya akan berupaya untuk penerapan aplikasi teknologi tepat guna yang mudah didapat di lingkungan. Kegiatan 1. Membuat buku pintar digital. Tahapannya yaitu mengumpulkan bahan literatur pendukung, menyusun dan merangkum bahan materi, mengupload buku pintar di situs BPP, kemudian sosialisasi pemanfaatan buku pintar. Outputnya berupa foto, dokumen digital, soft copy, maupun video. Nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan harmonis. Selanjutnya kegiatan 2 yaitu membuat brosur. Tahapan kegiatan yaitu mengumpulkan literatur dan bahan pendukung, mempelajari teknis pembuatan brosur, membagikan brosur ke petani, sosialisasi dan diskusi. Outputnya yaitu berupa dokumentasi foto, brosur, ataupun video. Kemudian nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, kompeten, dan harmonis. Selanjutnya yaitu kegiatan ketiga, membuat video. Tahapan kegiatan dimulai dari membuat rencana, selanjutnya persiapan materi dengan bahan A3, kemudian mengupload di media sosial BPP. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Output yaitu dokumentasi foto, video. Kemudian selanjutnya nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Selanjutnya yaitu yang keempat, pendampingan kepada petani. Tahapan kegiatannya berupa memberi pemahaman tentang teknis budidaya berkelanjutan, pendampingan saat identifikasi gejala defisiensi, pembentukan leadership dengan sistem coaching petani, kemudian aplikasi buku pintar kepada petani. Outputnya berupa dokumentasi foto ataupun video. Kemudian selanjutnya nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu kegiatan kelima tentang aplikasi teknologi tepat guna. Tahapan kegiatannya yaitu penyampaian materi, sharing dan diskusi, aplikasi di lapangan, kemudian evaluasi. Outputnya bisa berupa membuat
dokumentasi video, dokumentasi foto, kemudian nilai dasar berakhlak berupa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.